Baik adik-adik, sekarang buka Alkitab kamu dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nanti setelah adik-adik mengikuti ibadah online ini, bisa dibaca di rumahnya masing-masing ya. Bagi yang belum bisa membaca, mari minta bantu orang tuanya, kakak atau abangnya untuk membacakannya. Oke adik-adik, sekarang letakkan Alkitabnya, dengarkan Miss Elis menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik, tema kita adalah firman Tuhan hari ini, sukacita karena pemuda Nain dibangkitkan. Apa adik-adik? Sukacita karena pemuda Nain dibangkitkan. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke suatu kota. Kemana adik-adik? Ke suatu kota yang bernama Nain. Nah, ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Nain, dia melihat bahwa banyak orang yang sedang berbondong-bondong dan menggotong mayat. Nah, adik-adik pernah nggak melihat mayat digotong ya, ketika mungkin mau dikuburkan ya kan, banyak orang-orang membawa mayat itu menggotongkannya ya kan. Nah demikian juga adik-adik, Tuhan Yesus melihat itu. Nah ternyata mayat itu adalah seorang pemuda ya, anak dari seorang janda. Dan ternyata anak seorang janda itu hanya dia anaknya satu-satunya. Ketika Tuhan melihat mayat itu digotong dan Tuhan menyentuh dan memberhentikan mereka, dan Tuhan berbelas kasihan melihat seorang ibu janda yang sedang menangis. Karena apa? Karena melihat anaknya sudah mati. Karena itu satu-satunya anaknya adik-adik. Akhirnya ibu itu, seorang janda itu menangis. Dan Tuhan merasa kasihan. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang penuh kuasa, yang sungguh hebat. Ada kan lagunya? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, Allah kita berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi namanya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus membangkitkan mayat ini adik-adik. Nah, kemudian dia bangkit. Dia hidup kembali dan lihat ibunya merasa senang, merasa bersuka cita. Bukan mereka saja, tetapi orang-orang yang pada saat itu di kota Nain merasa senang, bahkan merasa terkagum-kagum dan terkejut. Kenapa? Pemuda yang mereka anggap itu sudah mati dan mau dikuburkan, tapi bangkit kembali, bangun kembali. Karena apa? Karena pertolongan, karena kuasa Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan si pemuda itu, bahkan seorang ibu janda itu. Nah, sangat luar biasa Tuhan kita, sangat luar biasa adik-adik. Maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sekarang saat ini mungkin sudah mulai khawatir ya, karena apa, banyak yang sakit, COVID-19 semakin bertambah, meningkat. Ya, ada rasa kekhawatiran, jangan khawatir dan jangan takut karena ada Tuhan Yesus. Asalkan adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi Tuhan Yesus menolong pemuda ini, menolong ibu janda ini karena apa? Karena belas kasihan, karena Tuhan mengasihi. Pertanyaan Miss Elis,
Adik-adik mengasihi teman-temannya enggak? Mengasihi orang lain enggak? Bagaimana kalau adik-adik melihat seperti ini? Ada yang jatuh misalnya dari sepeda, atau jatuh ketika sedang berlari-lari. Apa yang sedang adik lakukan? Atau ada yang jatuh ke parit. Apa yang adik-adik lakukan? Hah? Apa? Apakah adik-adik menertawainya? Gini kalau adik baca, di situ dikatakan, lihatlah, janganlah pakai mata, lihatlah kiri kanan. Malah dimarahin, malah diketawain, ya kan? Mampus kau, kapok kau, hahaha, diketawain. Kok ada temannya jatuh? Atau adik menolongnya, merasa kasihan, ya akhirnya menolong. Mungkin banyak lagi ketika ada teman-temannya sedang sakit. Apakah adik-adik tidak mendoakannya? Ya, apakah adik-adik menjauhinya? Dia sakit itu, nanti kita menular. Padahal cuman batuk biasa, cuman pilek biasa, akhirnya adik-adik menjauhi dia. Jangan ya, kiranya mari adik-adik seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan belas kasihan, yang menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus mana pernah bertemu dengan pemuda di Nain atau ibu janda itu, tapi ketika dia pertama sekali melihat, dia merasa kasihan dan dia menunjukkan belas kasihannya dengan cara menolong ibu janda itu, dengan cara membangkitkan anak satu-satunya. Ya, akhirnya apa? Ada sukacita di dalam diri seorang janda itu. Bahkan apa? Semuanya terkagum-kagum, semuanya memuliakan Tuhan karena mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama, mari kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa terkecuali. Yang kedua, mari tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat berkuasa, yang bisa mengalahkan maut. Apa itu maut? Kematian. Kalau Miss Elis tanya, siapa di sini mau mati? Pasti semuanya pada takut ya. Janganlah dulu Miss, tunggu aku besar, tunggu dulu aku sukses, tunggu aku bekerja, tunggu aku menyenangkan orang tua, baru aku tunggu aku tua lah Miss, baru aku mati. Nah, kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal, ya kan? Nah, tapi ingat, ada kuasa di dalam Tuhan Yesus. Maka tetaplah percaya kepada Tuhan. Apa maut itu? Kematian kekal, api neraka. Nah, kalau Miss tanya, pasti semuanya tidak ingin masuk neraka, tidak mau merasakan api yang sangat-sangat panas. Bagaimana caranya? Ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, nah demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, untuk ayat hafalan, untuk kelas kecil ini udah sering ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu untuk ayat hafalan anak kecil, Lukas 1 ayat 37. Sedangkan untuk ayat hafalan kelas besar itu dari Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21